وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والديه أجمعين وعلى حضر الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والمقربين وإلى جميع أئمتنا وسادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقي الصحابة والتابعين والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العلماء من الصالحين المجاهد لهم من المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء والمصلحين والفقهاء واللغويين والكتاب والقراء المخلصين والدين ووالدكم أنفسنا وأنفسكم جماعتنا وجماعتكم مساعدكم ببركة هذا الشهر المعظم المبارك نلنا العلوم النافعة من خلال هذه الحلقة الطيبة المباركة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum kita ke masarifuz zakat, ke 8 kelompok golongan yang berhak mendapatkan zakat, itu saya lihat dulu, kita lihat dulu halaman 102 dulu di ikhraju zakatil fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Tudfa'u zakatul fitri ila man tudfa'u ilaihi zakatul mali fi masarifis sadaqati. Jadi zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang yang juga berhak mendapatkan zakat-zakat yang lain. Masarifis sadaqat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat yang lain. Seperti 8 golongan itu di dalam zakat mal, zakat tijarah ya, itu juga berlaku 8 golongan itu untuk orang zakat fitrah ya. Nah, akan tetapi Imam Syafi'i, nah itu coba qaulnya Imam Syafi'i kita lihat. Bagaimana dia ini di antara pedoman distribusi zakat. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah wa uhibbu daf'aha. Saya lebih senang, uhibbu itu lebih senang, jika harta zakat fitrah itu diberikan kepada zawi rahimi, masih kerabat, masih saudara. Alladzi la talzamu nafaqatuhum bihalin, di mana mereka itu nafkahnya tidak berada pada diri kita, kerabat yang tidak kita nafkahi. Sebagai contoh ada misalnya Pak D, Bude, Bule dan sejenisnya itu yang memang itu nafkahnya bukan tidak ikut kita, tetapi memang dia berhak mendapatkan zakat. Maka itu kata Imam Syafi'i, uhibbu, saya lebih senang kayak gitu tuh. Habbu ilaihi itu lebih senang saya. Nah, ini oleh pendapat mazhab ini dijadikan sebagai pedoman kemudian qaul ini, bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada kerabat dekat atau kerabat jauh, asalkan la talzamu nafaqatuhum bihalin, dengan catatan nafkahnya tidak berada pada dirinya, entah pada suaminya dan seterusnya. Dan sebagai ulama mazhab akhirnya tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah kepada orang yang nafkahnya ada pada dirinya. Misalnya satu rumah yang dinafkahi memang ya, nah itu ada yang fakir misalnya, itu diberikan sendiri situ, itu tidak boleh. Itu kemarin di Mas Roni ya,
menghindari zakat itu kembali kepada individu yang memberikan. Itu memang ada di mazhab Syafi'i. Jadi di antara pedoman yang dipakai ini la talzamu nafaqatuhum bihalin. Jadi boleh kerabat tetapi bukan orang yang nafkahnya di bawah seseorang itu. Wa in tarha inda man tajma'u indahu ajza'ahu. Jika kemudian harta zakat itu diberikan kepada man tajma'u indahu, orang yang ada pada dirinya, ya tidak apa-apa. Ajza'ahu sah juga gitu. Seandainya kemudian dikasihkan kerabat yang memang dia nafkahi, tajza'ahu mencukupi dalam arti apa? Sah. Nah itu berkaitan dengan distribusi nanti ya. Di antara pertimbangan distribusi itu kalau individu ke individu yang lain. Kalau ke amir kan agak sulit kalau masalah kayak gitu ya. Kemudian yang ada di bawahnya, coba sampean lihat di paling bawah sendiri itu, yang bawah itu. Wa idza akhraja al-mukallafu zakat al-fitri. Coba kita lihat redaksi yang digunakan oleh kitab itu, ada kata akhraja, ada kata aqta, ada kata dafa'ah. Nih, itu dia harus dibedakan antara akhraja, dafa'ah, aqta, itu beda dengan niat. Betul nih, harus dibedakan. Atau azala, melepaskan harta. Dan di sini ada 4 kata ini yang dipakai. Yaitu kata ini, 4 kata ini maknanya nih, orang mari niat itu kan dikasihkan kan. Nah ini mengasihkannya ini namanya akhraja, mengeluarkan, aqta, memberikan, dafa'a, yang juga memberikan, atau azala, melepaskan harta itu dari tangannya. Nah itu beda dengan niat. Niat sesuatu yang lain dari ini. Nah niat itu nanti kalau di dalam mazhab ya, di dalam mazhab Syafi'i yustaratu, malah di sini kalau saya lihat di fikih mazhabul arba'ah itu, wa tustaratu niyatu zakat 'inda daf'iha lil imami aw al mustahiqin. Jadi disyaratkan agar niat zakat itu dilakukan 'inda daf'iha, ketika menyerahkannya. Jadi ketika memberikan tadi itu, mungkin inda daf'iha lil imami, baik kepada imam. Imam itu terjemahannya adalah penguasa tertinggi di negara, berarti presiden atau orang yang di bawah mandatnya dia. Misalnya menteri agama, di bawah lagi ada ZIS itu ya. Atau kepada mustahikin, atau kepada orang langsung yang berhak. Jadi dafa'al memberikan dengan membawa barangnya itu, dan disitulah kemudian disyaratkan niat itu di situ. Kalau pendapat di sini, di samping juga mengatakan, ada yang mengatakan istaratu berarti disyaratkan, berarti syarat dipenuhi. Ada yang mengatakan yustahabbu, disunnahkan ketika memberikan itu. Tapi kalau di rumah itu ya juzu, boleh. Sunnah dengan boleh beda nih. Benar ya? Ya juzu boleh, berarti tidak ada konsekuensi pahala. Dalam arti niat di saat itu, niatnya pahala, tapi niat terkait dengan waktu beda lagi. Berarti boleh ketika niat itu dilakukan di rumah. Mungkin nanti ada kasus di lapangan kan ya. Niat itu sudah dilakukan di rumah, lalu dia azalnya, dafaannya ini mungkin lewat orang lain. Berarti ya, lewat orang lain, entah istrinya bisa mungkin ya. Nah itu baru nanti harus ada kejelasan di sini. Nah, cuman kita dewasakan masyarakat bahwa yang disunnahkan, bahkan di sini yang disyaratkan itu ketika dafa'ah, ketika memberikannya itu, menyerahkan, itu bahwa pakai kata istaratu, disyaratkan. Nah itu dia. Kalimatnya wa tustaratu niyatuz zakati 'inda daf'iha lil imami aw al mustahiqina aw 'inda azliha. Aw 'inda azliha itu apa? Ketika melepas zakat tadi itu.
Tapi di situ ada kata apa? Kata niki kata lil mustahiqin atau lil imam atau lil amin. Lil itu berarti kan kalau dari rumah, kalau dari diniati dari rumah lalu dibawa oleh orang lain, berarti kan nggak masuk yang sunnah gitu maksudnya, tidak masuk ke yang sunnah. Yang sunnah itu adalah dia bawa. Karena itu sampai tinggalin yang dibawa paragraf 1. Di bawah paragraf 1 ada kalimat apa itu? Satu baris kecil itu. Wal afdalu. Nih, di bawah paragraf yang atas sendiri. Saya minta apa nih? Halaman 102 nih. Ndukur dhewe tapi paragraf 2 sing sak baris tok. Wal afdalu an yufarraqa al fitratu binafsihi. Yang paling utama adalah harta zakat fitrah itu yufarraqa, dipisahkan dari diri dalam arti diserahkan. Nggih, binafsihi dengan dirinya sendiri. Berarti siapa yang berkewajiban menafkahi keluarga itu yang paling utama, dialah yang langsung menyerahkannya sendiri. Binafsi itu bicara keutamaan. Apakah ditaukil? Boleh, dalam hal penyerahannya boleh. Cuma karena amil tugasnya memastikan, karena ini masalah badal gitu kan. Penjaringan dari amil kan badal tau. Berarti kan harus tahu siapa yang mewakilkan kepada kita. Kita itu iwadun gitu ya. Orang yang menggantikan posisi muzaki tadi. Dan sekarang coba kita lihat kembali ke bawah lagi, paragraf yang paling bawah. Wa idza akhraja al-mukallafu zakatal fitri. Jika seorang mukallaf mengeluarkan zakat fitrah, wa dafa'a ila akhar, kemudian diberikan kepada orang lain, fayajuzu, maka boleh baginya an ya'khudaha, maka boleh mengambil harta zakat fitrah tadi itu. Idza kana muhtajan, jika dia adalah orang yang berkebutuhan. Kama yajuzu akhdhu ghairiha, sebagaimana juga boleh mengambil dari harta orang lain, zakatnya orang lain. Artinya ono wong sampeyan nggih zakat, sampeyan ketok zakat, terus sampeyan njaluk maneh. Ambil terus njaluk maneh nggih. Nggih, dijaluk maneh. Kalau butuh kula niki. Ngoten nggih. Hada yajuzu, sebagaimana juga sampeyan boleh mengambil zakat dari orang lain. Paham ya? Kalau tadi kan sampean, saya ambil ya, sampean nyerahkan ke saya. Terus sampean jaluk maneh. Abi butuh. Kayak kono entek 15 kilo. Boleh enggak saya kembalikan? Boleh. Itu boleh. Sebagaimana juga boleh sampean mengambil milik orang, zakatnya orang lain. Itu maksudnya ngoten. Nah, baik itu berlaku untuk min shadaqati al-mafruḍah, baik itu untuk sedekah fardu. Sedekah fardu apa contohnya? Ya zakat fitrah ini sedekah fardu. Contoh lagi apa? Mal, zakat mal. Itu sedekah fardu namanya, au tatawwu, atau sedekah yang lainnya. Misalnya sampean sedekah ke saya, dijaluk maneh, oleh wae. Fa yajuzu an ya'khudhaha. Betul. Wa kadza, nah ini contohnya itu maka masuk ke individu. Ke saya individu kan. Wa kadza idza dafa'a, jika Mas Lutfi tadi memberikannya kepada al-imamu, penguasa, pemimpin, awis sa'i, atau orang yang dikasih mandat oleh penguasa untuk mengambil zakat, awil jam'iyati, atau jam'iyah al-ana, seperti zaman sekarang apa contohnya? Ya kayak NU nego lazisnu ya, itu jam'iyah itu. Jam'iyah al-an di era kita sekarang, karena pengurus kitab ini masih besar. Atau lembaga-lembaga zakat itu lebih lembaga zakat bisa dikasih kepada mereka.
Tsumma arada haula'i qasm sadaqat. Lalu mereka lembaga-lembaga zakat ini atau amir atau sa'i itu orang yang berjalan mengambil zakat. Kemudian mereka hendak apa? Membagikan. Qasama itu membagi-bagikan, mendistribusikan. Wa kana ad-dafi'u muhtaj. Maksudnya tadi itu orang yang sangat membutuhkan. Ngerti nggih? Membutuhkan. Fayajuzu daf'uha bi'ainiha ilaihi, maka boleh dikembalikan walaupun dalam bentuk yang aslinya tadi itu. Zakate beras iku 3 kilo dengan merek iki misalnya ya. Dikekno nang ngene, amel lalu fayajuzu daf'uha, maka si imam, si sa'i dan seterusnya tadi itu boleh daf'uha, memberikan bi'ainiha, dengan barang yang sama, ilaihi, kepada dafi, orang yang memberikan tadi maksud mesti. Coba ini alasannya yang logis. Ini yang perlu saya menggarisbawahi. Ini alasannya. Alasan logisnya gini. Li'annaha, karena zakat fitrah yang diberikan maksudi kepada saya itu roja'at ilaihi, kembali kepada dirinya lagi. Bighairil makna, maknanya sudah berbeda dengan saat dia mengeluarkan kepada saya. Amin. Sudah berbeda maknanya. Barangnya boleh jadi sama, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Jadi karena harta yang dikeluarkan kepada saya selaku amil misalkan, lalu dia kembali kepada beliau, itu sudah berbeda statusnya. Roja'at ilaihi, li'anha roja'at ilaihi bighairil makna alladhi kharaja. Nek kharaja itu apa? Betul, ditokno ta maksudnya. Terus roja'at kembalilah lagi. Nah, ini berarti ngeten. Saat harta keluar itu maknanya apa? Harta zakat dari dia sebagai seorang muslim yang berhak mengeluarkan zakat. Saat sudah saya pegang, terus saya kembalikan lagi, maknanya apa? Beliau mustahik, muzaki, mustahik, hal yang berbeda. Ini ku maknawinya gitu. Saya paham. Berarti hukum seperti ini sangat jelas boleh dilakukan seperti itu seandainya ada kasus seperti itu, ada landasan hukum yang bisa kita jadikan pegangan. Nah, itu terlebih jika kita menangani banyak orang, misalnya yang masukkan banyak, boleh jadi kembali kepada orang lagi kan. Nah itu kalau terjadi seperti itu sangat boleh. Lan-lan boleh, opo maneh gak sengaja lan-lanan kan dijaluk maneh toh. Itu aja boleh, apalagi tidak sengaja. Alasannya lagi apa? Li'anna wujubal fitrati la yunafi akhdus shadaqah. Kewajiban kalau penjenengan membayar zakat fitrah itu tidak menafikan untuk mengambil sedekah zakat. Artinya kewajiban membayar zakat itu berbeda dengan hak kita mendapatkan zakat. Dua hal yang berbeda. Berarti tidak boleh sekedar melihat apa? Wujud barangnya. Ya kan? Maksudnya bahwa barang beliau dikira saya, terus barang yang sama saya kembalikan lagi, bukan barang yang sama itu intinya. Tapi barang itu sudah masuk pada lingkup syariat, yaitu niat beliau sebagai muzaki dan kemudian sebagai juga mustahik. Nah itu berkaitan nanti kalau kita mendistribusikan harta zakat, jadi kasus boleh jadi terjadi. Nah kalau terjadi seperti itu, jadi benar ribet gitu. Ada landasan yang bisa jadikan pedoman. Oke, mungkin sebelum kita ke masalah zakat, ada yang ingin didialogkan. Nanti ke masalah ini saya ajak untuk gini, untuk apa ya? Untuk masing-masing membuatkan list item. List item itu gini. Ketika saya membacakan ini, fakir itu begini. Fakir itu begini kaidahnya. Nanti kita
kaidah itu kita gunakan untuk meneropong di lingkungan, untuk meneropong lingkungan atau pengalaman yang sudah terjadi. Tapi dari kesana mungkin ada yang dilakukan semua. Beda dong sistem politiknya kan, di suasana politiknya berbeda. Sehingga imam memiliki kuasa betul terhadap harta zakat. Karena dari situlah Baitul Mal masuk, kemudian disebarkan ke masyarakat kecil. Nah, karena itu kemudian di era kita pengertian panitia itu sebenarnya sangat ambigu dengan amil. Coba sampai di luar konteks bahasanya ya, di luar konteks bahasa. Kalau kita mengatakan amil, mengatakan panitia, terus secara syar'i apa konsekuensi hukumnya? Gitu, secara syar'i gitu. Maka kalau lebih ke sini al-jam'iyah jam'iyah zaman sekarang. Nah, cuman karena kita itu tetap menjaga hati-hati, makanya kemarin kalau bisa diindukkan kepada apa? Ziz, ya al-Ziznu misalnya, itu biar tidak ada keraguan. Tapi apakah hal seperti ini terjadi? Banyak masih yang ibaratnya tidak ada diangkat oleh imam. Ini sepertinya pengangkatan yang tidak perlu SK lah ya. Dari kampung-kampung itu loh, mereka semuanya mengatasnamakan adalah amil zakat. Tidak ada yang mengangkat kecuali takmir atau berdiri dengan sendirinya begitu saja kan ya. Siapa yang sukarela. Nah ini misalnya ngeten, jenengan hukumi, bukan amil ya, nggak berhak mendapatkan bagian. Nyatanya sebilang-bilang yang di kampung-kampung itu, mereka dapat bagian dari itu fakta. Kalau kita melakukan hukum tidak berhak, berarti suka bisa memakai. Gini betul? Itu konsekuensi hukum. Menetapkan hukum, maka kalau sampai terjadi hal seperti itu, kan tidak sah akhirnya transaksi amil sampai makmurnya itu. Nah karena itu kemudian istilah panitia sendiri juga mungkin masih sangat ambigu bagi saya nih ya. Sangat ambigu panitia zakat dengan amil zakat, hanya istilah kata saja kalau menurut saya itu. Tapi konteksnya sama loh. Apa yang dikerjakan juga sama. Cuma yang beda adalah amil, istilah amil itu dapat legalitas dari payung itu. Makanya kulon ini kan repotnya sosialisasi itu di desa misalkan. Karena di kampung-kampung itu tidak ada pengangkatan dari imam sama sekali tidak ada. Dari lazis juga nggak lazis itu misalkan juga nggak Karena itu kemudian kalau tidak ada pengetahuan tentang ini, ya lahuk malah, maka ada hukum istilahnya makfum. Mereka kan tidak tahu akan hukum ini. Tapi kalau kita yang sudah dapat informasi seperti ini ya, bahwa amil kedah diangkat oleh imam atau jam'iyah, ini tadi lah apa bahasanya tadi? Nggih, al-jam'iyah al-an, betul nggih? Iya, jam'iyah itu ya kalau di Indonesia ya seperti Muhammadiyah. Kalau Muhammad itu lazismu ya. Kalau NU lazismu itu jam'iyah. Nah, itu yang legal. Nah, kalau kita misalkan baiat ke lazis itu berarti ikut yang mana? Yang al-jam'iyah al-an ini. Itu kelompok umat Islam besar, organisasi umat Islam. Kemudian juga apalagi dapat SK ya dari negara untuk berwenang mengelola zakat, malah lebih kuat lagi. Atau lembaga-lembaga zakat yang biasa kita ketahui. Jadi kalau misalnya tadi posisinya bukan amil ya, katakanlah contoh panitia. Iya. Panitia terus apakah diperbolehkan yang tadi zakatnya tadi zakatnya tadi yang dikembalikan tidak lagi sama saja posisinya. Ini ke individu boleh kan? Nih, ke individu ngasih ke saya, ngasihkan ke saya.
entah posisi saya sebagai apa, ini kan kalimatnya ila akhir. Jadi wa idza akhraja al-mukallafu, ketika seorang mukallaf itu orang yang dibebani hukum zakat, mengeluarkan zakat fitrahnya, wa dafa'aha, lalu dikasihkan ila akhirin, orang lain. Orang lain ini kan masih bigu, tapi individu yang jelas. Fayajuzu an ya'khudhaha, maka dia boleh mengambilnya. Dia ini siapa? Apakah orang lain? Bukan, tapi mukallaf tadi. Rujuknya itu ke mukallaf. Kalau memang dia membutuhkan, kama yajuzu akhdhu ghairiha minas shadaqati al-mafruḍati wa tatawwi, sebagaimana jika juga dia boleh mengambil harta zakat yang lain atau zakat atau berarti boleh atas nama individu juga boleh, berarti mengambil tadi itu terus diberikan lagi. Nah itu sepertinya dalam konteks ini yang dimaksud orang lain itu boleh jadi orang yang dianggap sebagai orang yang bisa mendistribusikan zakat. Zaman biyen itu yang guru ngaji, tapi sih elek dikena guru ngaji ini dengan harapan boleh jadi guru ngaji ini bisa dibagikan atau ke tokoh desa dusun ya. Nah itu ada yang seperti itu kan, lalu dikembalikan lagi. Nah orang lain yang dimaksud itu boleh jadi itu, atau amil independen. Misalnya Mas Roni ya sudah baiat dari Lazisnu kan, amil akhirnya kan di sini amil independen tau, gitu, amil independen, maka boleh mengembalikan. Ya jelas kita posisinya sebagai siapa? Orang lain, bukan masuk fi. Jadi dia menyerahkan kepada orang lain. Nah itu. Nah orang lain ini boleh jadi kalau misalkan dia mustahik, kan dia butuh juga ya, ngapain masuk fi butuh, saya juga butuh, dia ngasihkan ke saya, mau ngambil lah. Tadi kan jadi lucu jadi. Yang jelas kan orang lain ini orang yang diberi mandat oleh dia. Jadi itu boleh. Bon, kita sekarang ke anu ya, ke apa namanya, langsung ke fuqara nih, ke fuqara nih. Jadi ada 8 golongan nih, yang itu kalau lihat surat Al-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin akhir itu dalilnya tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tadi itu. Nah, sampai belum tak ajak analisis dulu secara bahasa itu tadi. Ya, coba sampai tinggalin Quran itu. Innamas shadaqatu lil fuqara biji wal masakin loro wal amilin telu wal mu'allafati papat wal mu'allafati qulubuhum papat. Begini. Apa kok berikutnya dari wafirikot? Kok nggak fi? 4 awal iku pakai li, 4 awal kedua pakai fi. Hurufnya beda dong betul? Benar. Kalau lil fuqara ngaji nahwu itu maknanya li at-tamlik. Li yang bermakna kepemilikan. Mutlaqal milki, mutlak miliknya. Seperti jadi kalau 4 orang ini fakir, miskin, amil, sama mu'allaf, itu dia ketika dapat harta zakat itu memang hak milik dia, tidak bisa diambil maksudnya. Betul nih? Tapi kalau yang fi itu artinya adalah kata keterangan. Misalkan fi sabilillah, orang yang perang itu dikasih sangu zakat fitrah, udah saya ya. Terus mulai kunjul wajib dikembalikan. Bedone ngono. Sing tak kekno wong papat iki mau, ya wong papat
itu ketika dikasihkan tidak boleh diambil lagi, walaupun kujul-kujul ya, nggak boleh diambil lagi. Tapi kalau kepada 4 yang terakhir tergantung kondisi, paham ya? Nah makanya di situ Pak Allah tidak mengatakan wali sabilillah, tapi wafi sabi. Fi itu adalah keterangan. Berarti 4 yang terakhir itu sabilillah, terus apa? Ibnu Sabil, Horim, Rikob, itu terikat mereka. Artinya ketika ada kita ngasih orang untuk nyarutang, kon utangmu piro? Misalkan 10 juta, terus dikasih uang 10 juta dari harta zakat. Dilarang utangnya 10 juta, punjul pinten. Wajib dibalik karena sesuai dengan kondisi fee tadi. Kalau yang 4 bebas, paham ya? Nah itu canggih nih Gusti Allah nggak kalimat itu. Situ pakai li itu apa? Kepemilikan mutlak, tidak bisa digugat, nggak milik. Placing fee tergantung kondisi. Betul ya? Bon, saya ini fakir ini mutlak ya. Iki mutlak, jadi ngambil sama kayak orang fakir harus cukup mana ya? Oh tambah sedih kon, tak cukup mana ya? Lah kan mau ya. Nah, bon. Iki ayo dipahami, nanti kita buat item-item sehingga kita bisa amanah dalam menentukan ini fakir. Al-fuqara jam'u fakir. Kata al-fuqara yang dalam firman Allah tadi itu ya, inna masadaqul lil fuqara. Kata fuqara jam'u fakir, jamak dari kata fakir. Siapakah dia? Wa huwa, fakir itu adalah man la mala lahu wa la kasba. Satu kriterianya, orang yang tak punya harta, wala kasba, tak punya pekerjaan. Tak punya harta, tak punya pekerjaan. Harta itu apa? Harta itu di luar kebutuhan dia makan itu. Kelebihan dari makan itu sudah masuk apa? Mal, harta. Contohnya rumah, contoh lagi kendaraan dan lain sebagainya, itu mal. Muala kasbah dia tak punya pekerjaan pun, titik. Atau ini kalimat baru, lahu malun wa kasbun, dia memiliki harta juga memiliki pekerjaan. Memiliki harta, memiliki pekerjaan, la yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, tetapi dari harta dan pekerjaannya itu tidak bisa yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Fil mat'ami, baik dalam hal makan dan minum, wal malbasi, pakaian, wal maskani, tempat tinggal, wa ghairihi mimma la budda minhu ala ma yaliku bihalihi. Mimma wa ghairihi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya atau biaya-biaya yang lainnya, la budda minhu, yang tidak boleh tidak. Berarti apa? Primer. Kebutuhan apa harus itu? Primer. Ini primer itu. Nih, mala budda minhu, kebutuhan pokok yang yaliku bihalihi, yang patut, pantas untuk kondisi orang tersebut, yang patut dan pantas untuk orang tersebut. Demikian juga wahali man fi nafaqatihi, dan kondisi yang pantas untuk orang yang dia nafkahi. Min ghairi israf, tanpa boros, wala taqdir, tanpa pula ngirit. Apa ini? Hemat, tidak boros, tidak hemat. Berarti tengah-tengah. Gampangnya ini, orang fakir itu
dia memiliki kerjaan, dia memiliki apa? Harta. Nih. Tapi pekerjaan dan hartanya itu tidak bisa menutupi kebutuhannya, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan primer yang lainnya yang pantas untuknya. Maksudnya gitu. Sama sufi itu sebenarnya mungkin itu memang apa sih deh? Layaknya menungso mungkin gitu. Iwake wa apa gitu. Ya wis layak iku. Tidak terlalu bendino dagingen atau pitien, ya kan? Juga tidak terlalu asinan, wah asin terus bendino. Juga tidak terlalu itu. Ya wis wajar dia mau mondoroko. Itu bila israfin wala taktirin, tanpa harus boros, tidak boleh apa? Nah, dalam hal apa? Dalam hal apa saja kebutuhan pokoknya. Contoh, masuk di orang mondoroko, harusnya kan rumahnya yang mondoroko lah, lengkap ya, tapi sih. Terus, oh my, boros kalau misalkan meniru om araya, itu kan tak layak baginya, gak pantas sampai kondisi. Berkaitan dengan tempat tinggal ya, berkaitan dengan apa namanya, baju. Baju ini sampai kan harusnya 200.000 lah mentapnya, atau 200.000. Tuku baju 2 juta. Itu israf. Murah banget. Gak pantas. Makanya tidak sesuai dengan kondisinya dari kebutuhan pokoknya tadi itu loh. Makanya kan individunya berbeda. Masing-masing negara tentu berbeda ini ya. Tidak bisa disamakan. Makanya fakir itu dia memiliki harta, memiliki pekerjaan, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nih, dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan pokok yang lainnya. Contoh pendidikan masuk betul? Masuk. Pendidikan masuk pokok. Kesehatan masuk betul? Masuk. Itu kebutuhan pokok. Nih, itu masuk kebutuhan pokok juga. Kaman yahtaju ila ashratin fi dhalika wa la yaqdiru illa ala snaini aw thalatha, seperti seseorang yang fakir itu dia berkebutuhan 10, tetapi yang dia penuhi hanya 2 atau 3 saja. Tidak harus anak itu, tidak harus anak 8, tapi dia berkebutuhan 10 misalnya. 10 ini contoh kehidupan di sini loh ya. Misalnya rumahnya layaknya kayak di dunia 10 ya apa sih? Misalnya ya, di dunia 10 layaknya pripun. Kemudian layaknya apa jenenge mangane 10. Misalnya dia hanya kuat mek telu, sing pitu gak mangan. Utawa akhirnya mangane dibagi-bagi, harusnya iki wong siji dipangan wong 4. Iku wis terlalu diri ya. Gak masuk. Karena itu kemudian dia itu orang fakir itu gampangannya dia butuh 10, tapi yang bisa dipenuhi cuma 2 atau 3 dari semua hartanya, dari semua penghasilannya yang ada pada dirinya. Itu bisa disebut dengan fakir. Jadi fakir yang pertama itu masuk kategori fakir yang tidak bisa dilakukan lagi, tak punya harta, tak punya pekerjaan, itu sudah jelas fakir. Kemudian punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak bisa mencukupi, dan tidak bisa mencukupinya lebih banyak gak cukupnya daripada cukupnya. Jadi kebutuhan 10, kemudian apa? Hanya bisa memenuhi berapa? 2 atau 3. Coba duit kebutuhan 5, sing dipenuhi cuman 1 misalnya, atau 2, itu fakir sudah. Lebih banyak kurangnya daripada kuate. Nah misalkan 5 kuat telu, berarti akhirnya sing kekuatannya itu masuk ke grade miskin. Kemudian wala yukhrijuhu 'anil faqri ad-daru al-maskuna. Seseorang tidak bisa keluar dari statusnya sebagai orang fakir
karena dia punya rumah misalnya. Wathiyab al-malbusa, atau karena dia punya pakaian. Wal amwal al-ghariba, atau misalnya dia punya harta yang tak tampak di sini. Mana nih? Tak tampak ya, mungkin tidak bisa langsung diakses mungkin. Jadi zaman dia nih, coba diterjemah dulu nih. Coba kita terjemahkan nanti. Terjemahan oleh atau ibahnya itu di sana miliaran, di sini nggak mungkin lah ya. Sangat tidak mungkin. Terus lakinnahu wal mu'tabar, yang menjadi pertimbangan di sini apa dalam hal pekerjaan, yaitu mayaliku bihalihi wa muru'atihi, yaitu pekerjaan yang pantas dengan kondisinya, pantas dengan perawiraannya, harga dirinya. Kenapa tadi ini? Mas Kuna nih, Mas Kuna mal busa tuh sama. Wal amal ghaibah nih. Wala duyun al muajjalahu, atau dia memiliki hutang yang muajjalah lahu. Muajjalah itu disegerakan apa ditunda? Disegerakan, nek ain itu disegerakan, nek ditunda, ain ajilah itu ditunda, nek muajjalah disegerakan. Artinya seseorang tidak keluar dari status fakirnya karena dia bisa membayar utang dalam waktu dekat. Wal mu'tabar, yang menjadi pertimbangan dalam hal fil kasbi pekerjaan adalah ma yaliku bi halihi wa mu'atihi. Dia memiliki pekerjaan yang pantas untuk kondisinya, pantas untuk kehormatannya. Walau qaddaru ala kasbin yaliku ma yaliku bi halihi. Ma ini artinya apa? Ma itu artinya tidak. Tidak itu berarti pekerjaan yang tak pantas untuk dirinya, tak pantas untuk kondisinya. Contohnya, sampai saya ini delok wong yang bergaya pantas itu apa dia? Aku tak mau. Dipikir Pak, dipikir gitu, terlalu binari ya, meminta-minta itu tak pantas. Mulung misalnya apa ya? Pokoknya pekerjaannya hina. Setelah derajat itu dipandang remeh. Ma yaliku bi halihi wa mu'atihi, pekerjaan yang tak pantas untuk kondisinya, tak pantas untuk apa? Kewibawaannya atau kehormatannya. Walau qaddaru ala kasbin yaliku, seandainya ada seseorang yang memiliki pekerjaan yang pantas, berarti yang terhormat, yang pantas, lakinnahu yastaghillu bi tahsilil ulum. Nah, ini kasusnya beda lagi nanti. Ya, ini nanti kita gaya ini kriteria orang fakir tadi. Satu apa tadi? Tak memiliki harta, tak memiliki pekerjaan. Yang kedua, memiliki pekerjaan, memiliki harta, tapi tak bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian layak rujukan fakri, orang itu tidak bisa keluar dari kefakiran karena dia punya rumah, punya tempat tinggal, atau punya pakaian atau harta yang tak tampak. Orang juga tidak bisa keluar dari status kefakiran walaupun dia bisa membayar hutang. Misalnya saged nyicil berbulan iki, ngoten nggih. Itu jenenge waduyun al-muajjalah, nyicil. Itu tidak bisa menjadi pertimbangan bahwa dia keluar dari status kefakiran. Yang menjadi pertimbangan dalam hal pekerjaan itu apa? Pertimbangannya adalah fakir itu dia bekerja dengan pekerjaan yang tidak layak baginya. Tidak layak dalam hal kondisinya, entah kondisi fisiknya dan sebagainya, atau tidak layak terhadap kehormatannya. Dalam hal ini ya, kalau kita lakukan di segi ini apa? Ya orang minta itu.
Nih, mereka akan jadikan profesi itu, jadikan pekerjaan tuh mereka minta-minta itu nggak layak. Ketidaklayakan dari mana? Ya kita kemana? Mereka kan beda tuh ya. Ambil wong sinan kantoran, habis kerja pada umumnya industri. Beda saat kita melihat orang kerja dengan membawa ejek-ejek itu. Itu dibawa. Atau contohnya lagi apa? Yang sekiranya betul layak untuk kehormatannya itu apa? Memulung ini. Layak ini. Masuk profesi ini. Dari pusat jauh. Ya pokoknya intinya pekerjaannya itu tidak layak untuk kehormatannya, itu fakir. Di antara fakir itu diambil kriterianya. Ini masih kategori halal saja. Halal, meminta kan boleh, tapi dengan 3 syarat itu. Nanti ada hadisnya itu. Ada yang kehormatannya seperti matur gitu kan. Masuk kita ada yang halal. Oh tidak masuk, sangat menghinakan lah ini, tapi tidak masuk ke kajian ini loh nih. Karena sudah di luar itu nih. Karena kalau dia kerja dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisinya, tidak sesuai dengan kehormatannya, dianggap makdum, dianggap tidak ada, dianggap tidak kerja. Dengan secara fikih dianggap makdum, tidak punya pekerjaan. Betul. Tapi jika ada orang yang stabil, ada orang yang punya pekerjaan yang pantas, sesuai dengan kondisinya, pantas sesuai dengan kehormatannya, tetapi dia yastabilu di tahsin ulum syar'iyyah, dia hari-harinya sibuk mencari ilmu syariat, bagaimana dia bisa memahami ilmu syariat, halat lahu az-zakat, maka orang tersebut boleh mendapatkan zakat. Halat lahu zakat. Dan contohnya bocah-bocah ini, santri ini, gitu nih. Halat lahu zakat, boleh. Gitu nih. Mereka mampu, misalkan mereka sambil kerja sambil mencari ilmu, itu boleh tahsilul ulum asy-syar'iyyah. Li'anna tahsilul ulum fardu kifayah. Karena hukum mencari ilmu itu fardu kifayah. Tapi berbeda lagi bila orang itu menyibukkan dirinya untuk ibadah, itu tidak boleh, tidak dapat. Ya, mungkin. Bikirafin mustahil bina wafid ibadah. Bon. Jadi gini, kalau ada orang kerjanya udah layak. Cuma memang karena dia fokus ke ilmu syariat, akhirnya pekerjaannya kan terbengkalai. Terbengkalai. Seandainya, kenapa disebut terbengkalai? Seandainya dia fokus ke sini, ini kakak. Kalau ilmu ini kakak, akhirnya dia harus mengambil keputusan fokus ke sini. Akhirnya kita akan melakukan misalnya. Nah itu halat zakat. Dan mungkin bahasa perbincangan dari sekitar guru ngaji. Guru ngaji itu misalkan menggunakan industri, kena sip pun bisa bro. Bisa. Nggak bisa. Dia taksin dulu. Jadi dalam proses pembelajaran. Nah itu boleh halat lahu az-zakat, itu ilmu syariat. Contohnya ya ilmu belajar Al-Quran itu, ilmu tentang Al-Quran, membaca Al-Quran untuk anak-anak kecil itu ya halat lahu az-zakat. Jadi itu dibahas di sini ya, tidak dibahas di sabilillah. Karena di sabilillah kalau di fikih mu'tamad itu tak ada bagian. Di sabilillah itu kan orang yang jihad ya, itu tidak masuk ke sana, tapi masuk ke sini. Artinya dia bisa masuk ke miskin, bisa masuk ke fakir dalam ekonomi. Walaupun dia punya pekerjaan yang layak, itu boleh dikasih zakat. Coba kita ini saya terjemahkan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Itu coba dibagikan. Ini kita babonnya ya, buku itu.
Sama? Mas Dayo? Coba kita tinggali dahulu Imam Syafi'i. Qala Syafi'i wal ashab. Kata ashab itu berarti imam-imam di dalam mazhab Syafi'i. Itu ashab istilahnya. Misalnya Imam Ghazali itu ashab. Misalnya Imam Nawawi ini juga ashab. Jadi orang ulama-ulama yang menginduk kepada mazhab Syafi'i, metode berpikirnya Imam Syafi'i namanya apa? Ashab. Disebut ashab. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata, fakir itu siapa? Fakir adalah huwallazi la yaqdiru ala ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihi la bimalin wala bikasbin. Ini lebih singkat. Jadi fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya baik dengan harta yang ia miliki atau dengan pekerjaan yang digeluti. Ini lebih simpel. Kalau pengertiannya disodorkan oleh Imam Syafi'i. Atau dengan kata lain, dengan kriteria lain, man la malalahu wala kasba asla. Orang yang tak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali. Itu kriteria 2. Kalau menurut saya, di Imam Syafi'i tadi jadi kriteria 1. Yang kedua menjadi kriteria nomor 2. Nanti jadikan bisa merumuskan sendiri ya. Atau dirumuskan bareng-bareng saat ini. Bahwa fakir itu ini nanti. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Jadi orang yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya, baik dengan harta yang dimiliki atau pekerjaan yang digeluti, atau orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan pekerjaan sama sekali. Aulahu malun, ini kriteria ketiga, mirip kayak tadi. Lahu malun maka pun dia memiliki pekerjaan, memiliki harta, layak kau mau kemin kifayati fil maqami. Hanya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dan sebagainya, atau dengan kebutuhan primer yang lainnya. Ini sama dengan yang saya jelaskan di kitab Al-Mu'tamad ya, si nomor 3 ini. Artinya di kitab Mu'tamad ini juga ada dalam kitab Majmu' kalimatnya sama, atau sedikit berbeda 1-2 kata saja, tapi intinya sama. Makanya kan kitab ini dinamakan Mu'tamad, kitab yang disepakati, qaul yang disepakati oleh beberapa imam yang ada di dalam kitab-kitab bonggil maksudnya. Nah itu sama persis yang nomor 3 dengan sini, dengan kitab yang saya pegang itu sama. Artinya di Majmu' itu dengan yang sini sama. Sekarang yang keempat, kulla yaumin fahuwa faqirun li'anna hadzal qadar la yaqa'u mawqi'an min kifayah. Setiap hari orang tersebut dalam kondisi kefakiran karena harta dan penghasilannya tidak dapat memenuhi biaya hidupnya. Artinya nggak jelas. Menopo itu nggak jelas. Artinya memang kefakirannya itu setiap hari, bukan fakir tiba-tiba atau fakir angin-anginan. Memang setiap harinya dia kelihatan apa? Fakir, tidak mampu membiayai hidupnya. Itu kategori fakir ini. Kalau Al-Baydawi wa akharun, Imam Al-Baydawi dan imam yang lainnya berkata, walau kana lahu darun, seandainya dia memiliki rumah, yaskunha yang dia tempati, au thawbun yalbasuhu, atau dia memiliki pakaian yang digunakan, mutajammil, tajammul itu ya bukan sekedar menutupi aurat, tetapi sudah pada apa tajammul, sedina ganti pintu tajammul bisa. Nah, sekedar menutup aurat 1 hari, ya 1 baju itu, salonnya gak ganti-ganti sampai 4 dino, ya. Nah, itu ya Juni kutok, jadi misalnya Juni siloro. Tapi kita misalnya 1 hari sampai 3 kali ganti, kali turu ganti mana kadang-kadang ya. Itu sudah berarti apa? Tajammul. Atau duwe baju khusus digawe nang ngene apa? Pesta tajammul. Sudah untuk ranah keindahan, tidak sekedar menutupi aurat lagi. Itu maksudnya tajammul itu gitu. Fahuwa faqirun, dan dia tergolong orang fakir. Maka lam yamna'u dzalika faqruhu li daruratihi ilaihi. Maka meskipun dia punya rumah, punya pakaian untuk tajammul tadi itu, dia tetap saja fakir. Tidak menghalangi dia
untuk apa ya, lidorot ilahi itu membutuhkan apa yang dibutuhkan tadi itu. Artinya fakir tidak sekedar dinilai dari apa rumah, tapi dari mana kebutuhan hariannya. Qala al-Baydawi wa akharun anal abdan, ini budak, atau di dalam kitab lain yang nomor 6 pembantu. Anal abdan alladhi yahtaju ilaihi khidmah, jika seseorang memiliki pembantu atau memiliki budak yang dia butuhkan untuk melayani dia, kal maskani, maka posisinya budak atau pembantu sama dengan rumah, sama dengan kita butuhnya dengan apa? Rumah. Kalau memang itu benar-benar dibutuh. Wa annahu lam yamna'ani akhdhu zakat. Jika memang orang itu fakir, walaupun fakir tapi duit tempat tinggal, duit pelayan, itu tidak menjadi halangan untuk dia mendapatkan apa? Zakat. Jika memang rumah pembantu itu bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Ngerti nggih? Nah itu. Wala yamna'u dzalika li'annahuma, karena keduanya itu apa yang tadi, rumah dan pembantu atau budak, mimma yuhtaju ilaihi, tergolong sesuatu yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana kita butuh pada pakaian. Nomor 7, qala Ar-Rafi'i, walau kana 'alaihi dainun, seandainya orang fakir itu memiliki utang, fayumkinu an yuqala al-qadru alladhi yu'addi bi'adain, dan memungkinkan dia bisa membayar hutang tersebut, la hukma liwujudi, maka kemampuan dia untuk membayar hutang itu tidak dihukumi, artinya tidak pengaruh terhadap dia sebagai seorang mustahil. Wala yamna'u al-istihqaq, ya, tidak menghalangi dia untuk mendapatkan harta zakat min sahmil fuqara, dari bagian orang fakir. Nah, kama la i'tibar bihi fi wujubi nafaqatil qarib. Nomor 8, qala wa fi fatawa al-Baghawi annahu la yu'ti sahmal fuqara hatta yasrifa ma 'indahu ila dain. Cuma beda lagi kalau di fatwanya Imam Baghawi ada berbeda pendapat. Nek wong duwe utang terus dia memungkinkan untuk bisa membayar utang, maka bayar dulu utangnya. Baru kemudian bisa dia dikasih bagian fuqara. Kalau yang pendapat di atasnya itu meskipun nggak dibayarkan sekarang, kata saja enggak lahuk malahu, tetap berhak. Kalau nomor 9, yustaratu fi istiqaqi sahmil fuqara, orang itu berhak mendapatkan bagian fakir alla yakuna kasbun yaqa'u mauqi'an min kifayati, hendaknya dia memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya atau kebutuhannya. Wal muqtabar biha, nah itu sudah ya. Nah, itu jadi wong fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya, tidak pula memiliki pekerjaan yang layak untuk menjaga kehidupannya. Itu kalau fakir. Kalau dia memiliki pekerjaan yang tak layak, sama saja dengan tak punya pekerjaan. Nomor 10, tadi itu sudah dijelaskan di nomor 9 ya. Nomor 10, walau qaddara ala kasbin yaliqu bihali. Nah ini sudah juga, berarti sama. Di kitab Muhadzab itu juga ada di sini, di dalam kitab ini. Jadi nomor 10, nomor 11, nomor 9, nomor 10 sudah ya. Sama persis nih. Nomor 11, wa amman man la yata'anna minhu tahsil fala tahillu lahu az-zakah. Jika ada seseorang yang mencari ilmu agama tapi dia nggak yakin, nggak niat. Mereka gak niat benar sih. Kata gak niat benar, maka dia tidak boleh dikasih. Tidak boleh dikasih. Meskipun wa in kana muqiman fil madrasah, meskipun dia mukim di madrasah atau di pondok atau di tempat-tempat mungkin, dia tak boleh dikasih. Kayak temen. Berarti sampai kayak pondok ini dulu ya. Kalau sembarangan sampai. Sing turun ya kayak Ya, ini kayak. Iya harus tahu itu. Sembarangan, malah ada itu terjadi. Kalau oleh ilmu ABW sih, gak kena. Itu nggak sampai teman-teman. Memang ingin meraih
ilmu. Sing lawak dong yo. Kau oleh. Nah itu kalau didistribusikan ke tempat pendidikan. Sing nomor 12, sekolah ashabuna wal mu'tabar fi qaulina yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Tadi sudah ya nomor 12 sama. Sama gitu, nomor 12 gitu. Sudah tadi di atas gitu. Nomor 13, al-mukfa binafaqati abihi au ghairina. Yang di nomor 13 ini berkaitan dengan orang yang dinafkahi. Misalnya kalau yang menafkahi kan suaminya atau bapaknya. Ini orang yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya. Bisa siapa saja, bisa istri, bisa anak, bisa siapa saja. Tetapi dia mukfa binafaqati abihi, orang yang dinafkahi oleh nafkah bapaknya atau nafkah orang lain. Maka apakah dia boleh mendapatkan bagian sebagaimana bagian orang fakir? Maka pendapat yang paling sahih kata Imam Rafi'i, yu'tiyani kal waqfi wal wasiyah, berarti boleh dikasih. Misalnya gini, ada orang suaminya mampu, tergolong mampu, bukan fakir, bukan miskin, tapi kelihatan istrinya itu fakir, istrinya itu miskin. Misalnya apa jenenge sing lanang iku ketoke berkecukupan ya, sing wedok niku sampai golek-golek rosokan ngono misalnya dia sing wedok sampai golek-golek rosokan terus nyambut gawe sing gak pakai layak sehingga kemudian wedok kok gak mampu ngono dolane ngono iki. Apakah boleh dia dikasih bagian fakir pada suaminya mampu? Maka dilihat, jika memang orang ini ternyata terbukti fakir, si wedok tadi itu, maka boleh dikasih jatahnya orang fakir. Tapi yang menafkahi tidak boleh. Bener nih? Berarti ini di bawah suami, boleh bapaknya, boleh ibunya yang ada dalam nafkah suami, boleh anaknya, boleh istrinya. Yang jelas yang dinafkahi ini tergolong fakir. Itu. Kemudian pendapat yang kedua tidak boleh dikasih. Kenapa? Karena dia sama dengan orang bekerja aja. Karena orang tadi itu, si istri tadi itu sama dengan orang yang sudah bekerja. Karena melalui apa? Suaminya tadi. Tergantung, jadi kan dalam melihat kondisi seperti ini dikasih apa tidak, tergantung kebijakan amil dalam memandang orang-orang yang berada di dalam nafkah itu. Tidak ada dua pendapat yang juga sama-sama bisa digunakan. Amal munfik, halaman berikutnya, adapun orang yang ngasih nafkah itu tidak boleh ya, sama sekali tidak boleh. Oke, nomor 13, annal qariba yalzamu kifayatu min kulli wajhin hatta dawa wa ujrat tabib fandafat hajatuhu. Nah, kalau yang nomor 13 ini di antara kebutuhan pokok itu adalah apa? Obat-obatan. Kemudian biaya dokter. Pokoknya terkait dengan kesehatan itu masuk ke kebutuhan pokok. Nanti dihitung di situ juga. Jadi kalau kami menghitung kebutuhan itu banyak nanti, kebutuhan makan, minum, terus rumah dan seterusnya, itu ya termasuk kebutuhan pokok lain adalah kesehatan, pendidikan, itu nanti cara hitungnya gitu. Yang terakhir, yang ke-14, idza kana lahu aqarun, jika seorang fakir itu ternyata dia memiliki tanah beserta semua bangunan fisik di atasnya, aqar. Yang sudah lahu an kifayati, tapi pendapatannya ya, kecukupannya itu tidak mampu, tapi pendapatannya tidak dapat mencukupi biaya hidupnya. Atau yang dalam teks memiliki, yang penting teks memiliki itu ada begini. Syira'i aqarin, ada orang itu membeli
tanah beserta bangunan yang di atasnya, dan itu kemudian yastaghillu minhu kifayatu, itu yang menjadi penyebab dia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Iso tuku omah tapi tidak mangan, ya, mengurangi kebutuhan hari-hariannya. Itu juga masuk, gitu. Sudah masuk. Itu masuk ke sini, fakir. Kemudian fahuwa fakirun, dan dia memang posisinya orang yang memiliki rumah tadi itu juga fakir. Au miskin, bisa juga kategori miskin. Fayuqta minaz zakati tamama kifayatihi, maka dia tergolong maka dia boleh diberi zakat untuk biaya hidupnya. Tamama kifayati, biaya hidupnya. Wa yukallafu bai'u, tidak perlu kita sebagai amil sampe dulu iku omah iku bayar zakat ora oleh. Ngono nggih. Wa yukallafu bai'ahu dikon asete, gak oleh ya. Betul sebenarnya, apa bayar zakat gak oleh ya? Betul asal, lagi betul hal. Yang terakhir, fakir itu lebih buruk daripada miskin dalam skala hal, dalam skala ekonominya. Oke, coba sekarang kita bareng-bareng memformulasikan syarat-syarat tadi itu untuk diulang bahasanya lebih simpel. Bahwa fakir satu, sakit gitu, dibuat karena item gitu. Analisis, ini kaidah umumnya ini dari ulama mazhab. Atau kita dialogkan dulu. Sebelum kita membahas bagiannya orang fakir. Bedanya kita, lek miskin wolu, berarti apa? Miskin. Aku duit 10, tapi sing tak bayar loro, berarti apa? Fakir. Itu paling gampang yang ngoten. Nah, kebutuhan yang dimaksud apa? Kaidahnya tadi itu. Makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Itu nanti kebutuhan-kebutuhannya. Tidak hanya soal seperti ini. Kalau tolak ukurnya Ustaz, misalnya kayak kita pakai tolak ukur gitu gimana Ustaz? Misalnya kayak di satu daerah kan ada UMK gitu kan Ustaz. Menolong apa sih? Si Fulan kerja di apa ya? Instansi A. Berarti untuk mengetahui dia fakir enggak, lihat dulu penghasilannya, kasbonnya. Pekerjaannya itu layak apa enggak? Oh, masuk, layak. Salah kok tidak merendahkan kehormatannya. Les, bekerja tempat kerja swasta atau langsung dirujuk kepada swastanya pekerja ya. Oh, layak. Kemudian berapa penghasilan Anda? 4 juta. Baru di sore ya. Pengeluaran apa? Sekolah. Berapa kebutuhan? Berapa keluarganya? Oh ya, keluarganya berapa? Terus apa lagi? Tanggungan yang dirinci. Apa aja saja kebutuhannya apa saja? Misalnya makanan apa sih yang primer dulu? Makan ya. Makan itu berapa sehari umumnya di Mondoroko? Jadi dia punya keluarga berapa? Misalnya 4, gajinya UMR 3 juta misalnya ya. Berapa ya? Di Malang ya? 28. Berarti dipengaruhi tempat misalnya. Sama, masing-masing daerah sama. Maka harta zakat itu diambil dari bumi yang sama, dikeluarkan ke bumi yang sama. Jangan dibawa kemana? Karena itu ada standar juga. Tapi nanti ada hukum nakal tuh, nanti ya belakangan saja itu. Ini dulu kita coba formulasi dulu. Jadi input, output, finishingnya berapa? Itu cara untuk mendeteksi. Kalau fakir gampangannya ya mirip dengan miskin. Miskin sama mirip dengan fakir, cuman kalau miskin itu kebutuhannya lebih sedikit, bisa memenuhi lebih banyak.
Miskin tuh bisa lebih memenuhi lebih banyak. Dan dia punya pekerjaan yang terhormat. Betul nggih? Nah itu. Nah, coba kita dialogkan dulu. Berarti dibuat standar kebutuhan dulu kan, sepertinya Ustaz. Jadi kita setiap amil punya kebutuhan standar di mana rokok, misalnya makan satu kepala ini berapa? Betul. Terus pakaiannya kira-kira kita kasih berapa? Betul. Lalu kita tanya kau penghasilannya berapa? Berarti berarti kan cukup. Betul. Keluargamu piro? Nah, ya. Keluarganya itu satu keluarga. Oh, misalkan Mas Lutfi. Orang yang nafkahnya di bawah Mas Lutfi itu ada berapa orang? Misalkan 5 orang. Istrinya. 5 bojone ya. Aswajina soalnya. Oh, namanya misalnya Mas Lutfi ya. Dugiatina. Kenapa sampai nggak bilang naudzubillah? Kok amin malah ya? Amin ini bisa nanti. Amin. Nah itu berarti di deteksi dulu Mas, antara income-nya ya. Income-nya, berarti tanya income sampai apa? Dari mana? Kita punya Yang pekerjaannya dulu. Kenapa al-kasbu? Kasbu yaliku apa enggak yaliku? Kasbunya itu pekerjaannya pantas untuk kehormatannya atau tak pantas untuk kehormatan, itu deteksi dulu. Baru dari situ kita tahu, dari mana kita tahu itu, dari di mana tempat dia kerja. Anda kerja di mana? Di sisi. Ya. Dari sini kita bisa mengisi pantas atau enggak kerjaan untuk dia. Oke, pantas berarti wis gak masuk nafkah ya, Pak. Miskin. Dari pekerjaannya sudah pantas. Misalnya, boleh jadi nanti ada kasus lain yang mengarahkan dia ke fakir. Kan tidak hanya itu standarnya, toh. Nah, makanya nanti itu dari standar ini membuat kesimpulan ini fakir atau miskin. Betul, kan saling apa? Saling berkait, saling berkait. Itu diformulasi saja nanti, diformulasi. Yang lain kita dialogkan saja nih, kita dialogkan saja kalau masalah nanti. Orang yang berjara itu Kasus berarti keluarganya. Keluarganya kan nafkahnya kan dilihat keluarganya. Kalau dia nafkahnya berada di mana? Di bawah pemerintah apa? Di bawah pemerintah apa? Yang menanggung semua kebutuhannya. Kan itu pemerintah. Apakah orang penjara itu termasuk orang miskin? Ya kita analisis saja. Dia punya pekerjaan apa enggak? Oh enggak punya. Berarti kan pengangguran ya. Pengangguran. Kemudian apa lagi? Punya pekerjaan yang lain, enggak punya pekerjaan ya? Enggak punya pekerjaan. Atau jangan-jangan bekerja di dalam. tapi yang di penjara itu juga tanda tanya. Kalau koruptor kan uangnya banyak. Nggak boleh itu ya, direpoti. Tapi yang jelas nafkah mereka di bawah siapa? Di bawah pemerintah. Itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan jawab kita itu. Yang tanggung jawabnya berarti istrinya di rumah. Nah, baru kita lihat kacamata istrinya di rumah seperti apa. Kita nafkahi. Bukan di Jakarta ya. Beda loh. Beda loh. Di Jakarta dinafkahi beda loh. Nyaman ya Pak. Ya. Nafkah jadi kamu. Ya kalau di penjara itu kan sudah dari tanggung jawab pemerintah ya. Kan kalau kita ngirim dana ke sana juga mau dimanain. Atau kalau menurut saya lebih baik yang di sekitar kita. Kalau di sekitar kita di penjara bagaimana? Repotnya kan kalau ya. Mungkin ada pernah kasus itu dari kacamata dari kacamata hamil itu tergolong fakir atau miskin. Tapi ketika kita mau berikan zakatnya, dia nolak, tidak mau digolongkan ke sana. Itu bagaimana? Tidak mau digolong kemana? Kita berikan dalam maka haknya sebagai fakir apa amil? Sebagai fakir. Sebagai Fakir.
Kalau yang nggak mau ya itu ya usah dia gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha mendeteksi, kalau dikasih nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi oleh amil nggak boleh. Amil itu harus diterima. Nggih. Karena apa? Nanti kan ada itu nanti dikira juga ada cerita Sayyidina Umar ya. Sampai salah satu sahabat tadi ini ada masalah itu aku biyen itu gak gelem nerima iki itu Kanjeng Nabi. Aku yang kepengin ganjaran Gusti Allah. Tapi Nabi tetep merintah aku mau ngambil hakku iki. Nek ambil itu memang hak soalnya. Kalau mereka sudah kita data masuk ke miskin terus tidak mau, ya tidak apa-apa, dialihkan nanti ke yang lain. Nah nanti dari ini penjelasan formulasikan, jadi bagaimana caranya? Berarti ini akan menjadi akurat jika penjelasan survei langsung atau datangi door to door. Mengisi sensus, mengisi baru kredibel itu. Nek takon nang Pak RT, nek gak ngerti belajar ini terus piye? Pak RT gak belajar. Pak RT ini belajar. Ya enggak bisa lah. Yang ngerti yang nanti. Hilang barang. Mungkin saya. Nek Pak RT GC yang belajar ya. Asen. Mungkin kendala kita ketika pendataan itu kalau misalkan di pekerjaan dari seseorang itu misalkan di instansi itu lebih enak, tapi untuk yang wira swasta ini juga perlu ada formulasi seperti ini. Artinya pemasukan seperti pedagang atau apa itu kan juga perlu dihitung Berarti memang kalau ke non instansi ya wira swasta misalnya, berarti butuh ada interview. Memang harus ada interview khusus. Ya, kita mengajukan pertanyaan. Oke, gini saja. Coba kita lihat bagian mereka. Biar nanti sekalian mikir begini antara siapa mereka berhak apa. Coba kita lihat ini. Yang halaman berikutnya, yang besaran bagian fakir dan miskin. Fakir dan miskin diberi bagian zakat sehingga dapat mengeluarkan keduanya dari berkebutuhan menjadi mampu, yaitu mencakup kebutuhan mereka untuk lamanya, untuk selamanya. Al-dawam itu seterusnya. Al-dawam seterusnya berarti diukur ya, ini kira-kira umur piro? Umumnya orang Indonesia, umumnya orang Indonesia dawam setelah berkelanjutan. Ini waqala an-Nawawi la farqa fiha bainal faqir wal miskin. Kata Imam Nawawi, kalau dalam hal pembagian itu tak ada bedanya antara fakir dan miskin. Cuma nanti bedanya adalah kalau fakir butuhnya lebih banyak butuhnya daripada mampunya. Nanti disesuaikan. Jadi untuk menutup, misalnya dia butuh 10, yang mampu fakir berapa? 8. 3, yang mampu 3. Berarti kita mikir yang 7 ini. Nah 7 ini selamanya, seumur hidup. Kaidah yang asli. Nanti kita lihat saja mana dari sekian banyak ini yang sekiranya memungkinkan. Memungkinkan. Kalau yang kedua, qala ashabuna fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alata hatta yusiba ma yasuddu hajatahu. Rasulullah SAW membolehkan kadar bagian dalam masalah ini, yaitu sampai si fakir dapat menutupi kebutuhannya. Ini juga masih bisa kita terjemahkan ulang, dalam arti kita interpretasi. Ini kaidah umumnya. Qala ashabuna, pendapat ulama kami itu mengatakan
jika si faikana adatu al-ihtiraf, jika si fakir itu tergolong orang yang memiliki keahlian dan kerajinan tangan. Kayak tadi itu swasta misalnya ya, kerajinan tangan. Maka ia bisa diberi modal untuk membeli bahan-bahan kerajinan atau untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang keahliannya itu. Meskipun biaya yang dibutuhkan itu cukup besar. Sekiranya keahliannya itu bisa menghasilkan laba yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Selayaknya manusia pada umumnya, tentu saja dalam hal ini masalahnya berbeda, relatif. Masing-masing daerah beda, masing-masing zaman juga berbeda, masing-masing individu juga berbeda. Karena itu butuh konsensus, butuh apa? Sensus, butuh survei. Nanti, tadi ditata dulu, misalnya, sampean, Pak, kerajinan apa nih? Ini dek kerajinan ini kemampuan budget nih. Kerajinan berarti tapi kok miskin padahal dia itu kreatif misalnya kayak kreatif kok miskin nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita boleh mengembangkan usaha kreativitasnya itu, keahliannya itu dikembangkan sekiranya dari modal yang dikasih itu bisa mengenal usahanya, dan kalau setelah berjalan bisa menutupi kehidupannya tadi itu, kebutuhan hari-harian itu. Jadi mengentas kemiskinan. Kemudian wa qarraba jama'atun min ashabi dzalika, pendapatnya tak jauh berbeda dengan pendapat di atas. Mereka berkata ini, man yabi'ul baqal yu'ta khamsata dirahim aw 'ashra. Seandainya ada orang penjual sayur, ya, si miskin atau si fakir itu penjual sayur, kasih modal untuk mengembangkan dagangan sayurnya itu. Misalnya dikasih berapa ini? 5 dirham atau 10 dirham. Kemudian wa man hirfatuhu bai'ul jawhar, jika ada seorang muslim fakir atau miskin dia jualan perhiasan, maka yu'ta 10,000. Gak mungkin lah sama antara penjual bako sayur sampai penjual rumah tangga, modalnya kan beda tuh ya. Maka yang dikasih saja misalkan 10.000 dirham atau 10.000 dirham. Idza lam yata'atta lahu al-kifayah bi aqalli minha. Wah, ini kalau nggak dikasih modal sekian ya tetap aja nanti miskin dia itu. Ya kebutuhan dia segini untuk mengembangkan usahanya, sekiranya dari labanya itu bisa membuat dia survive hidupnya. Nah itu berarti ini nggak bisa sampai pukul rata, harus disurvei, harus interview. Berikutnya, waman kana tajirun, jika dia itu pedagang, atau khobazan, atau dia tukang roti, atau aktoron, atau itu menjual parfum, ya. Atau pemilik kios, dia punya toko tapi muntuk-muntuk tokonya itu, gak maju, gak mundur surem, mau lebih pancet, gak maju-maju sama dia, fast-fashion ya. Maka ya dikasih untuk modal usahanya itu bisa dari harta zakat ini, ya. Kemudian wamkan khayyaton, nah ini dalam hal produsen ya, khayyat penjahit, tukang kayu, penjual daging atau yang semisalnya, maka dia bisa modal membeli peralatan-peralatan untuk menunjang kerjaannya itu. Ya, untuk misalnya dia tukang gaji ya, tukang gaji sing cuma apik, sekiranya apa bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ya apa saja yang jelas untuk supaya dari pengembangan modal itu bisa mengentas kemiskinannya, kefakirannya. Nah kemudian tapi beda lagi jika si miskin atau si fakir itu lam yakun mukhtalifan, gak punya keahlian sama sekali. Ya, yang gak iso, dagang gak iso, wis gak kali blas nih. Dikau nyambut gaya apa min anwa'il makasib gak iso. Dikau nyambut gaya apa gak iso. Jadi tak oleh loh ya mau rata ya. Itu dicek situ. Ini pedagang apa piye ngono ya. Tidak dipukul rata. Jika memang ada orang yang ini dagang juga tahu ketok dagang, kerajinan juga tahu ketok, maka
dia dikasih berapa? Maka bagian zakatnya sekiranya mencukupi biaya hidupnya selama umur rata-rata manusia. Selama umur rata-rata manusia yang seusia dengannya di negeri dia tinggal. Nah ini kayaknya umurnya benar 70 misalnya, umur 70 atau 65 misalnya. Ya dia sekarang usia berapa? Misalkan sudah usia 50 tahun. Dia dikasih sekitar 50 tahun sampai ke 20 tahun ke depan. Perharinya berapa kebutuhan hidupnya dikali sekian tahun. Itu pendapat ini. Oh. Gak mampu, ya pun delay boleh pendapat sih gampang boleh pendapat sih mudahkannya jelas apa yang sudah saya lakukan nggak ada di sini. Saya pastikan nggak ada di sini. Ini memudahkan amil. Ini memudahkan amil ketika harus mencukupi kebutuhannya sekian tahun, bisa jadi pendapatan zakat hari itu semuanya dikasihkan mereka. Iya. Itu dalilnya apa ini dalilnya. Wa yajuzu daf'u zakatil jamaah, boleh memberikan zakatnya jamaah itu ya ila miskinin wahidin, satu orang miskin langsung 5 ton. Dalil loh. Atau sebaliknya, wa yajuzu daf'u zakatil fardi, zakat satu orang dibagi dari 3 orang atau lebih. Iki oleh 10 kilo ya apa? Misalkan sak omah sampean zakat mujen ya. Misalkan mau 5 ya. Berarti pira kilo? 15 kilo. Sampai tutup sampai mau 15. Sak kilo edang. Oh mana? Aku sampai ini jen. Tutup sampai wong loro. Si A sama si B boleh. Di situ ada hukumnya, boleh. Makanya kan tergantung kebijakan amil dalam mendeteksi ini. Kita lihat dulu ya, lihat sekarang kalau mau Imam Tawali gini, fakir miskin bisa diberi zakat dengan besaran sekiranya bisa dibuat untuk membeli lahan beserta bangunan di atasnya. Enak mana gitu. Jadi sekiranya dia di lahan dan rumah itu dia bisa berusaha di situ, membangun usahanya. Bon. Wa dzakara al-Baydawi, ini mungkin paling ringan ini. Wa dzakara al-Baydawi wal Ghazali wa ghairuhuma min al-Khurasaniyyin. Dari ulama-ulama Khurasan termasuk Imam Baghawi, Imam Ghazali dalam yang pernah kita pikir itu nggih. Annahu yu'ta kifayata sanatin wa la yuzaddu. Dia cukup dikasih untuk setahun ke depan. Misalkan tahun ini ya, dihitung kebutuhan untuk tahun ke depan sampai ketemu zakat kita ke depan lagi. Hitungannya begitu. Hitungannya gitu, ngitungnya. Nih. Ya misalkan tadi itu, lek dia tergolong fakir, berarti butuh 8 kan, karena dia bisa 2 tahun. Berarti 8 ping 1 tahun. 8 ping 1 tahun. Tinggal saja perharinya berapa nanti. Nanti diperkirakan, baru dikeluarkan dari harga zakat. Bisa begitu. Kata beliau ini alasannya karena zakat katakan pulaksana. Karena zakat fitrah itu atau zakat yang lain berulang-ulang setiap tahun. Gitu? Zakat fitrah misalnya kan berulang-ulang. Jadi kita bisa pakai pendapat ini. Enggak ngitung seumur hidupnya. Seumur hidupnya sekarang dia umur 50, kita prediksikan umurnya 60. Berarti 10 tahun hitungnya berat itu. Bisa menghitungnya berat, zakatnya belum tentu ada kan? Nah, atau yang lain malah gak bagi ya. Itu memang kesulitan yang tidak harus menggunakan pendapat itu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali dan kawan-kawan, ya itu dikasihkan per tahunnya saja. Itu bisa. Atau wasofiku. Nah, tapi pendapat Syafi'i di mazhab Syafi'i, artinya dari sekian pendapat itu adalah pendapat yang pertama seumur hidupnya. Nah, tetapi kita kan juga harus lihat kondisi di lapangan, toh.
Yang jelas apa yang dilakukan selama ini kan tidak ada di sini. Iya, betul. 5 kilo, 10 kilo ke arah belas lagi. Itu tidak mengentas kemis. Gitu ya. Iki kita benahi ya. Pas garis kemiskinan. Iya. Ini yang harus kita benahi. Berarti makanya kerjanya ini kalau ambil itu bagian ini asai, orang yang mendeteksi yang berjalan itu. Enggak, orang yang berjalan mendeteksi orang fakir miskin itu. Nah, itu nanti diambil, ada tugas-tugasnya sendiri. Memang ada orang yang memang bertugas untuk mencatat mustahil. Nah, itu. Oke. Ada lagi nggak ini? Terus yang terakhir itu orang yang ngaku-ngaku fakir atau miskin. Bagaimana sikapnya itu nanti jangan baca ya. Sikap kita, Pak saya ini miskin, ya. Ngaku dan ini amil misalnya, itu sikap kita ada di situ saya tuliskan. Dari kita masuk. Oke, kita dialog ya. Karena ini yang paling banyak di daerah kita dua ini. Dua ini, fakir miskin itu yang paling banyak. Maksudnya banyak kali kan di situ. Kalau bisa bilang nggak ada di Indonesia kok perang lagi. Nah ada orang perang. Terus goreng mungkin ada ya satu dua. Kalau rekop juga nggak ada di sini. Kan di sini nggak ada perbudakan. Rekop itu nggak ada perbudakan. Yang perbudakannya nggak ada. Perbudakan mental gimana? Apa lagi itu yang 8? Yang paling mendasar kan dua ya, fakir miskin. Coba kita jawab bersama-sama. Dan dia tergolong memang tak mampu, maka bisa dikasih bagian fakir atau miskin. Berarti nanti bisa dikasih untuk biaya siswa, untuk apa? Beli kitab-kitabnya, itu bisa lewat situ. Lewat harta zakat, itu lewat untuk beli kitab, untuk ya biaya sekolah. Tapi itu ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Kalau matematika kan ilmu dunia. Itu tidak maksudnya jika katakan ilmu syariat. Yang serius saya upaya ini. mungkin gini, jadi langkah teknis dari Amil mungkin bisa plan bisnisnya atau langkah yang awal yaitu mendatangi seorang Amir, katakanlah ketua RT. Kita minta datanya dari ketua RT dengan kriteria yang ada yang kita bawa. Dari data yang diberikan oleh ketua RT, Amil langsung cross check ke lapangan setiap rumah. Seperti itu nih. Katakanlah ini sebagai langkah teknis di lapangan. Setelah dari itu baru bisa diambil kesimpulan dari data yang ada. Dari data yang ada. Daripada katakanlah Amil harus terjun sendiri ke ke lokasi, ke tempat RT atau tanpa melalui maksudnya tanpa melalui koordinasi dengan RT. Koordinasi dengan RT itu dalam rangka minta data misalnya. Minta data dan memberikan penjelasan kepada RT untuk bisa menjadi satu kesepakatan bersama bahwa kriteria-kriteria yang ada saat ini adalah yang dikehendaki oleh Amil. Kira-kira artinya paham nggak itu? Enggak. Maksudnya ada. Ya, enggak maksud kami dari Amil itu kan mendatangi RT dengan menjelaskan bahwa kriteria seorang fakir itu seperti ini, seorang miskin itu seperti ini. Setelah itu dari pihak RT memberikan data. Setelah memberikan data, Amil langsung cross check ke lapangan. Oh berarti setelah data langsung ke lapangan. Ke lapangan. Door to door itu tadi. Langsung interview, langsung itu. Nggak terlalu ribet itu nanti. Kak minta saja nanti kita seleksi sendiri. Kenapa? Aja berarti. Tugasnya minta Jadi nggak ribet kalau RT-nya juga Amil. Nah ini. Artinya
itu apa? Kalau Apakah kalau dari anu ya, Mas Edi tadi ya, artinya kenapa? Kalau seperti itu bisa jadi nanti edukasi 2 kali, edukasi di Pak RT, kemudian kita cross check lagi ke masyarakat. Apa tidak sekalian langsung kita izin aja, karena kendala kita mungkin nanti seperti katakan Pak Slamet, kalau amil sama-sama amil enak mungkin ya. Kalau RT-nya sama-sama amil, tapi ketika RT-nya masyarakat umum, apalagi sibuk, nah itu akan lebih susah. Kalau misalkan dari tim amil itu tadi ada tim sendiri, yang karena mendata. takmir itu kan banyak loh. Kalau misalnya di masjid itu disebar, artinya langsung door to door itu tadi, itu kayaknya lebih